berikutnya adabul alim wal muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jamaah Menakifadul Rabbani yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Ta'allimahu hasanatun. Wa an Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Mu'adz bin Jabal. Ta'allamu, belajarlah kalian semua al-ilmah, terhadap ilmu. Fa inna ta'allamahu, karena bahwasanya belajar akan ilmu hasanatun, itu adalah suatu kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan menuntutnya ilmu itu adalah ibadah. Jadi kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah kalian semua terhadap ilmu, karena belajar ilmu itu adalah suatu kebaikan. Karena menuntut ilmu termasuk bagian daripada ibadah. Wa mudzakirotahu tasbihun, dan mengingat-ingatnya ilmu atau mempelajari, mengingat-ingat akan ilmu pengetahuan, ilmu agama, tasbihun, itu adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, dan pembahasan terkait masalah ilmu agama, jihadun, itu adalah termasuk daripada jihad. Wabat lahu kurbatun, wabat lahu kurbatun, wabat lahu itu berusaha melawan kemalasan, melawan rasa ngantuk. Kurbatun adalah takorub, jadi berusaha untuk melawan yang mengganggu terkait terhadap ilmu, itu adalah kurbatun. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu diman terhadap seseorang, la ya'lamuhu, yang tidak mengetahui akan ilmu itu, sedekatun, itu adalah bagian daripada sedekah. Jadi kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah kalian ilmu, karena ilmu itu adalah suatu kebaikan. Menuntutnya saja adalah ibadah. Mengingat-ingat akan ilmu itu adalah tasbih. Membahas ilmu, kita duduk ngobrol terkait dengan masalah ilmu, itu adalah jihad. Dan usaha kita terkait dengan masalah ilmu itu adalah wujud taqarruban ila Allah. Wa ta'limuhu, dan juga mengajarkan ilmu pengetahuan terhadap seseorang yang tidak paham akan ilmu, itu termasuk daripada sedekah. Wa qala al-Fudail, dan juga Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, alimun, orang alim,
muallimun yang mengajarkan ilmunya, yud'a kabirun itu tergolong orang besar di malakutis sama, di kerajaan malakutis sama, para malaikat. Jadi orang alim yang mengajarkan ilmunya, dia tergolong orang besar di malakutis sama, di kerajaan para malaikat. Waqala Fudail bin Iyad, waqala Sufyan, dan juga Sufyan berkata bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberikan ridho terhadap Sufyan bin Uyainah, arfa'un nas indallah, arfa'un nas diangkatnya manusia, indallah di sisi Allah, manzilatan kedudukannya, jadi manusia itu diangkat derajatnya di sisi Allah, manzilatan kedudukannya. Mangkana barang siapa karena adanya emak atau adanya eman seseorang, bainallah di antara Allah, wa baina ibadihi dan di antaranya hamba-hamba Allah, wahum dan mereka itu adalah al-anbiya wal ulama. Jadi seseorang yang diangkat di sisi Allah derajatnya adalah seseorang hambanya Allah. Hambanya Allah yang mana? Mereka itu dari kalangan para anbiya dan ulama. Waqala aidan, dan juga Sufyan bin Uyainah berkata juga ya, berpendapat juga maksudnya. Waqala Uyainah, Sufyan bin Uyainah aidan, lam yu'toh ahadun fid dunya, tidak diberikan seseorang fid dunya di dunia syai'an sesuatu afdalah terhadap keutamaan min nubuwati daripada kalangan para nabi, wa ma ba'dan nubuwati, dan tidaklah setelah para nabi syai'un sesuatu afdaluh yang lebih utama minal ilmi daripada orang yang berilmu, wal fikih dan fakih. Fakilah terus ditanya Uyainah, Sufyan bin Uyainah, amman hada, siapa ini? Olah kemudian menjawab Sufyan bin Uyainah, yaitu anil fuqaha kullihim, orang yang ilmu, orang yang alim fikih, kullihim semuanya. Jadi yang kedua, perkataan daripada Uyainah, Sufyan bin Uyainah, bahwasanya tidak diberikan seseorang di dunia sesuatu yang lebih utama daripada para nabi, dan tidak juga setelah para nabi sesuatu yang lebih utama daripada orang yang alim dan fakih. Fakih itu ulama fikih. Kemudian Sufyan bin Uyainah ini ditanya oleh sahabatnya, aman hada, siapa ini? Kemudian maksudnya orang yang lebih utama di muka bumi ini,
Kemudian Sufyan bin Uyainah menjawab itu dari kalangan orang fuqaha alaihi. Jadi yang paling utama itu setelah para nabi itu adalah orang yang alim fikih secara keseluruhan. Ini ada kaitannya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Waqala Imamuna Asy-Syafi'i, dan juga berkata imam kita Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Imam Syafi'i. Illam yakun, apabila tidak ada al-fuqaha'u, orang fakih al-amilunah yang mengamalkan ilmunya bi ilmihim, sebab ilmu mereka auliyaullah, itu dikatakan walinya Allah. Jadi kata Imam Syafi'i, tidaklah ada orang faqih yang mengamalkan ilmunya bi ilmihim, sebab ilmu mereka aulia Allah, itu adalah termasuk wali-walinya Allah. Falaisa lillahi, maka tidak ada lillahi bagi Allah waliyun. Jadi maksudnya orang faqih yang mengamalkan ilmunya itu dikatakan wali-walinya Allah. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya, falaisa lillahi waliyun, maka dia tidak bisa dikatakan seorang bagi Allah itu wali. Seorang wali itu harus mengamalkan syariatnya. Karena rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Ini satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Termasuk wali-walinya Allah itu bukan meninggalkan syariatnya, tapi mendalami syariatnya sehingga dia mendapatkan atau diberikan derajat kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibnul Mubarak, dan juga Ibnul Mubarak berkata radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho terhadap Ibnul Mubarak. La yazalur rajulu, la yazalu, tidak bergeser, tidak berubah ar-rajulu seorang laki-laki aliman alim ma talabal ilmah, sehingga dia masih tetap menuntut ilmu. Orang alim tidak berubah selama dia tetap masih menuntut ilmu. Ini orang alim. Orang alim masih dianjurkan dikatakan orang alim kalau masih dia itu menuntut ilmu. Paham ya? Karena kalau orang alim tapi dia tidak mau menuntut ilmu, dia dikatakan bodoh. La yazaluh, tidak akan bergeser ar-rajuluh seseorang aliman kealimannya ma talabal ilmah, selama dia masih menuntut ilmu. Fa idza dunnah, maka ketika berprasangka annahu, bahwasanya eman qad alimah, sungguh alim, fakut jahilah, maka sungguh dia itu bodoh. Jadi artinya begini, apabila seorang alim tapi dia memberhentikan dirinya dalam menuntut ilmu, maka tidak bisa dia itu dikatakan orang alim.
Ini kan di luar logika. Makanya sekali lagi saya kurang sependapat terkait dengan forsima yang ada di masjid kemarin itu. Jadi dalam artian wah kita udah pada tua gitu kan. Ibaratnya wah kalau untuk ilmu itu wah dulu mah ini udah pada pinter ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya orang alim apabila dia berhenti dalam menuntut ilmu, maka dia tidak dikatakan orang alim. Bahkan kalau berprasangka dia itu merasa orang alim sehingga dia memberhentikan untuk mencari ilmu, maka dia itu adalah tergolong orang yang bodoh. Alimah fakot jahilah. Fa'idha zonna annahu, maka ketika menyangka bahwasanya kot alimah merasa alim, fakot jahilah, maka sungguh dia itu telah bodoh. Ini rata-rata ulama itu tidak pernah, malah justru kalau daunnya Imam Syafi'i begini peribahasanya, tambah panjang jenggotnya tambah semakin bodoh. Tambah panjang jenggotnya tambah semakin bodoh. Jadi dalam artian begini, semakin kita getol untuk mencari ilmu, semakin merasa bodoh, haus akan belajar terus. Waqalah waqi la yakun rajulun aliman hatta yasma'u. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit mudah-mudahan bisa jadi motivasi terhadap kita semua untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena di sini sampai nilai-nilai pahalanya itu luar biasa. Yang disabdakan atau yang dikarang atau yang disampaikan oleh Mbah Hasim sendiri dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim ini terkait motivasi terhadap pemahaman akan ilmu agama. Ini kan nyambung dengan dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwasanya amal ibadah itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama itu harus paham ilmunya. Karena kalau tidak paham ilmunya terkait dengan masalah amal ibadah, itu kemungkinan tidak diterimanya itu lebih besar, rusaknya itu lebih besar. Seperti contoh misalnya terkait dengan masalah pembahasan semalam, membahas terkait dengan masalah batalnya sholat. Ya mungkin ini pelajaran waktu dulu kita masih kecil, cuman sering terabaikan. Yang membatalkan akan sholat yang 14 itu. Ya, bahkan masih banyak pertanyaan di situ terkait dengan masalah misalnya kita makmum masbuk mau ngingetin imam, Ustaz gimana kita nepuk ngingetin imam kalau misalnya mau berjemaah setelah takbir apa sebelum takbir? Ada yang bertanya seperti itu. Dan juga ada kalau seandainya misalnya kan ada tai cecak ketika kita sholat tiba-tiba jatuh di baju kita, bagaimana sikap kita, langkah kita, apakah kita membatalkan, apa kita tetap jalan terus? Ini pentingnya ini. Insyaallah kita paham terkait dengan masalah yang membatalkan sholat, yang harus terpenuhi dalam sholat. Itu sudah paham, kita paham akan sunnahnya sholat, sunnah abadnya, sunnah bid'atnya.
Karena ini syariat ini adalah jalan cara supaya amaliyah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, jadi motivasi sekali lagi tetap semangat untuk tetap mencari ilmu, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah serta keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.